Oke teman-teman, aku Aditya Bernama. Selamat datang di Generasi Bernama, channel baru kita buat yang sudah setahun tidak dibuat-buat. Oke, tangan dulu. Oke, di Generasi Bernama ini kita akan membahas tentang seputar psikologi, pembahasan tentang pengembangan diri, mental health, dan juga kebebasan finansial dan lain sebagainya. Kalian boleh bertanyakan sesuatu ke channel kita itu melalui komen-komen yang nanti akan kami pilih oleh tim Generasi Bernama. Nah, untuk sekarang teman-teman tongkrongan ini akan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita dari Koja Jombang dan Koja Mojokerto seperti itu. Oke Mas Sus, siap? Oke, Mas Adit. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa penyebab orang suka menunda-nunda? Oke, orang suka menunda-nunda itu namanya prokrastinasi kalau nggak salah itu. Coba Mas Kus nanti tolong ya cari jurnalnya itu. Prokrastinasi itu orang yang menunda-nunda itu biasanya diakibatkan karena perfeksionis, terlalu banyak mikir. Ini seringkali yang terjadi sama anak-anak generasi Z atau generasi milenial yang agak kurang pergaulan. Nih, akhirnya apa? Dia menunda-nunda, berpikir terus akhirnya nggak melakukan action. Ini jadi penyebab masalah kesehatan mental yang utama. Nanti akhirnya tembus-tembusnya nggak bisa tidur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang suka nunda-nunda secara umum dan garis besar. Kalau misalnya kita ngomong di daerah Jawa Timur, kebanyakan suka ngeremehin. Gampang nih orang Jawa bilang. Kok bisa gitu? Ya, orang gampang nih itu akan menunda sesuatu yang dianggap sebagai hal yang remeh-temeh gitu. Hal sepele misalnya bangun pagi harusnya ndang cepetan mandi supaya nggak telat, tapi saya main game Mobile Legends belum mari. Nah itu akhirnya dampak terburuk dari menunda-nunda Mas Gus? Nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai, atau ibaratnya kalian menambahi beban hidup kalian sendiri secara bertahap, perlahan-lahan tapi pasti. Itu penyesalan itu lebih serem bagi orang yang menunda. Dengarkan ucapanku, penyesalan itu lebih serem. Kalau kalian tidak menyegerakan sesuatu dan menunda-nunda, akhirnya akan menyesal. Dan penyesalan itu lebih menyeramkan. Oke Mas Gus, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kenapa overthinking bisa menyebabkan gangguan tidur? Orang yang overthinking itu sebenarnya secara garis besar itu orang yang perfeksionis. Ya. Maunya itu minta sempurna, tapi akhirnya ya tidak terselesaikan. Akhirnya mengakibatkan keraguan-raguan, ketidakpercayaan diri. Ketidakpercayaan diri karena apa? Karena dia memiliki keputusan diragukan oleh dirinya sendiri karena terlalu melihat keluar. Akhirnya mengakibatkan kecemasan. Inilah yang terjadi sama orang-orang yang memiliki gangguan tidur karena overthinking. Pikirannya itu terlalu ramai. Kenapa kok terlalu ramai? Karena dia belum bisa menerima untuk menerapkan. Mereka masih senang sekali untuk mengumpulkan informasi, tapi tidak menjadi pelaku dari informasi yang mereka kumpulkan gitu. Jadi akhirnya sama kayak poin pertama atau pertanyaan pertama, kurang action gitu. Cara nyembuhin overthinking gampang. Mulai hidup seimbang. Hidup seimbang itu gimana? Pikiran, perasaan, tubuh sama energi harus jalan bareng. Pikirannya rapi, caranya ngerapin pikirannya gimana? Ditulis. Pikiranmu itu semuanya ditulis. Jangan dianggurin. Apapun ide, apapun hasil kreatifnya itu ditulis. Yang kedua, kalau mau melakukan segala sesuatu dengan baik dan pas, jangan cuma andalkan pikiran, tapi coba andalkan juga tubuhnya. Tubuhnya terlibat bergerak. Kebanyakan orang overthinking itu jarang olahraga. Akhirnya dia kebingungan sendiri, padahal sudah memutuskan tapi ragu sendiri. Itu namanya? Kurang seimbangnya antara otak kanan sama otak kiri, Mas Gus, apa namanya? Oke. Terus habis gitu, selain pikiran sama tubuh, ini juga harus seimbang sama perasaan. Ya. Perasaan itu bukan mood, tapi kondisi perasaan di mana kalau kalian melakukan segala sesuatu, itu rasain ini enak atau enggak enak. Overthinking itu enak enggak Mas Gus? Enggak enak. Enggak enak, akui. Ya. Kalau misalnya enggak enak ya jangan dilakukan, harus tegas seperti itu. Yang keempat itu energi.
Energi itu coba lihat tatanan nafas kalian. Tatanan nafas kalian itu tenang atau enggak. Kalau enggak tenang, ya sudah, berarti itu tidak membuat tubuh secara respon itu menenangkan. Akhirnya apa? Ketika nafasnya tegang, kayak gitu, itu ngakibatin tubuh itu cepat lelah, akhirnya berusaha otak itu berada di otak reptil, yang dimana itu survive mode. Kalau enggak dibunuh, ya membunuh. Kalau enggak makan, ya mati. Kayak gitu. Padahal keadaannya nyantai-nyantai aja, enggak ada masalah apa aja. Jadi overthinking obatnya itu. Belajar seimbang antara pikiran, perasaan, tubuh, dan energi. Dan apapun pikiranmu, itu tulisan. Baru nanti bisa tidur nyenyak. Tapi ada lain, Mas Kus. Kenapa orang lain nggak bisa tidur nyenyak? Terus akibatnya overthinking. Apa itu? Kurangnya hormon melatonin. Ini karena kebiasaan, kalau di Indonesia cukup masif, jurnalnya juga ada, itu karena kurang terkena sinar matahari pagi. Itu caranya paling gampang adalah meningkatkan hormon kebahagiaan, itu ada hormon melatonin, hormon dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin. Kalau mau tidur yang berkualitas dan nyenyak tanpa overthinking. Itu Mas Gus. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Gus. Pertanyaan ketiga, kenapa orang pintar semakin bodoh dalam menjalani hidup? Ini pertanyaan cukup masif ya di Koja, Mas ya. Ini banyak sekali yang bilang bahwa orang pintar itu goblok-goblok sekarang. Ya aku ngomong iya, karena apa? Hari ini nggak banyak yang tahu apa itu membedakan antara otak yang pintar dan otak yang nggak pintar. Atau orang pintar sama nggak pintar, itu orang nggak banyak yang bisa bedain. Orang yang nggak pintar tapi macak pintar itu biasanya cuman koleksi ilmu. Koleksi teori, semuanya dikumpulin. Sukanya cuman diskusi aja bulet di situ-situ. Tapi nggak pernah untuk menata, berproses, mencapai tujuannya. Nggak pernah dapat tujuannya. Biasanya kembangan-kembangannya. Apa itu? Contoh, hidup itu harus baik. Ya baik itu seperti apa? Ya dia ngumpulin itu aja. Sumber-sumber ilmu atau habis itu ngumpulin nilai-nilai orang, filsafat. Ini banyak dan cukup masif di YouTube. Kalian bisa lihat tiba-tiba diskusi tentang filsafat, nihilisme, kapitalisme, komunisme, terus stoikisme seperti itu. Tapi nggak pernah jadi pelaku keilmuan. Ilmunya nggak pernah diterapin. Ini golongan pertama. Cuman koleksi ilmu. Ini orang pintar yang goblok. Orang pintar yang goblok itu cuman bisanya ngoleksi ilmu tanpa ada penerapan sampai akhirnya menjadi spesialisasi. Contoh, penerapan ilmu sebagai spesialisasi. Saya suka psikologi, saya belajar tentang Sigmund Freud. Sigmund Freud saya pelajari dan akhirnya saya membuka praktek. Bagaimana caranya membuka praktek itu bertahap. Tahapan-tahapan itu saya lewati. Akhirnya apa? Saya terverifikasi sebagai orang yang suka psikologi, belajar ilmu psikologi dan menerapkan ilmu psikologi kepada diri saya dan masyarakat. Jadi ada manfaatnya, ilmunya ada manfaatnya. Orang pintar sama orang yang macak pintar perbedaannya cuma itu. Ada manfaat dan tidak ada manfaat. Yang satu tidak ada manfaat, kenapa? Dia hanya koleksi ilmu. Di kepalanya bulet itu. Tapi nggak ada tujuannya, nggak jelas, orangnya nggak jelas, nggak bisa verifikasi. Yang kedua, mungkin orangnya satu ilmu tapi pahamnya dalam, akhirnya bisa menjadi peranan di masyarakat itu kelihatan, oh ya dia ahli psikologi seperti itu ya. Satu koleksi ilmu, satunya adalah pelaku dari keilmuan itu. Makanya berbeda ya antara orang yang macak pintar atau keminter sama orang yang pintar benaran, itu berbeda. Itu kalian akan sering kalian temui di akun-akun WA grup-grup WA atau tongkrongan-tongkrongan di lingkungan perkuliahan, itu tiba-tiba banyak jadi filsafat dadakan. Itu Mas Gus. Oke. Ada lagi Mas Gus? Ada. Ini nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Kenapa orang yang sering melihat berita-berita buruk atau melihat media sosial yang negatif dapat mempengaruhi pola kebiasaan kita? Nah, itu pertanyaan yang kemarin ditanya sama Mas Ridwan itu. Kenapa kok kita melihat sebuah berita atau fenomena yang di media sosial, yang disampaikan oleh media sosial, itu mempengaruhi kehidupan kita perlahan tapi pasti. Contoh misalnya
kalian melihat berita kecelakaan, padahal kecelakaannya tidak terjadi pada kalian. Secara nyata tidak, kalian hanya menerima informasi dari berita itu. Tapi kenapa kok sensasinya seolah-olah melihat berita kecelakaan itu terjadi? Kenapa? Karena pikiran kita sebenarnya itu butuh makanan. Makanan dari pikiran itu adalah informasi, gitu. Jadi kalau misalnya informasi yang dimasukkan ke dalam pikiran kalian itu tidak menjadi bahan pengembangan diri dan pemberdayaan diri kalian, ya nggak perlu ditonton. Akhirnya apa? Mengubah kebiasaan yang tadinya aman-aman saja jadi survival mode. Kalau nggak bertarung, ya lari. Kalau nggak bertahan hidup, ya melawan. Ya, survival mode itu pikiran yang kita butuhkan untuk berkompetisi, bukan berkolaborasi. Ini terjadi. Kenapa kok kita nonton sesuatu berita itu mengubah pola kebiasaan kita? Ya karena asupan nutrisi dari pikiran kita itu adalah informasi. Apa yang sering kita lihat itu akan menjadikan kebiasaan kita perlahan tapi pasti. Maka dari itu untuk teman-teman tongkrongan sekalian, untuk teman-teman tongkrongan sekalian ini dengerin aku ya. Ini jaga baik-baik apa yang kalian tonton, entah itu kalian lihat TikTok, YouTube, film, dengerin musik, baca buku, hati-hati. Yang baik-baik dan ada manfaatnya, itu silahkan masukkan dan dibiasakan. Karena kita makhluk kebiasaan, jadi kalau misalnya kalian terbiasa menonton sesuatu hal yang tidak baik untuk diri kalian dan orang lain, akhirnya akan lama-kelamaan akan menjadi seperti apa yang kalian tonton. Itulah. Dan itu biasa yang terjadi di zaman sekarang. Ada Kiai Mas Kus yang ngomong, oh zaman sekarang tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Maka hati-hati. Itu karena media sosial sekarang masif banget. Itu kayak gitu. Itu mungkin ada pertanyaan lagi? Pertanyaan terakhir. Oke. Apa penyebab orang dapat memiliki citra diri rendah? Citra diri rendah itu karena kebanyakan orang meremehkan dirinya sendiri atau tinggal di lingkungan yang merusak citra dirinya secara perlahan dan juga tidak dia sadari. Contoh apa? Meremehkan kemampuan orang lain. Padahal nggak ngapa-ngapain. Kalau misalnya dia ngelakuin kesalahan kecil misalnya naruh HP ini agak buak kayak gini, terus habis itu seringkali apa? Mungkin teman-temannya ngomelin dia, kamu itu nggak ngargain HP dikasih orang tuamu atau orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri banyak orang nggak sadar dan ini terjadi ya di generasi Z ya. Banyak orang tua itu parentingnya nggak tepat gitu loh. Jadi masalah kecil dibesar-besarkan, tapi pas anaknya dapat prestasi itu enggak dihargai, enggak diapresiasi. Akhirnya apa? Citra dirinya rendah. Kebanyakan ini udah banyak yang bilang juga gitu. Anak kecil yang tidak terbiasa untuk menjelaskan dirinya sendiri atau mendeskripsikan dirinya sendiri, akhirnya merusak storytellingnya ketika dia dewasa. Padahal storytelling ini bagus banget untuk membranding dirinya sendiri. Contoh misalnya kalau kalian melihat anak kecil nih, biasanya segini 0 sampai 7 tahun, terus suruh maju ke depan, coba kamu perkenalkan diri. Biasanya gini, tolong saya ini, saya begini gitu. Nah, itu biasanya anak yang kayak gitu, itu biasanya udah terbentuk citra diri yang rendah. Coba pertanyakan lingkungannya di mana? Lingkungannya biasanya di rumah, di orang tua. Masa kecil dibesar-besarkan ketika punya prestasi yang baru dia mulai berprestasi, tapi nggak pernah dipuji, nggak pernah diapresiasi. Itu yang jadi masalah. Terus yang kedua adalah citra diri rendah itu karena apa? Perfeksionis. Punya pikiran semua harus sempurna, tapi lupa kesempurnaan itu adalah sebuah proses. Semakin kamu ngincar sempurna, semakin kalian itu ngincar sempurna, semakin kalian mengincar ketidaksempurnaan. Karena tidak ada hal yang sempurna, hal hebat itu tidak yang abadi nggak ada. Semua itu ada masanya. Itu kalian harus pahami itu. Makanya untuk membentuk citra diri yang baik adalah belajar self talk.
self talk yang baik, Aku sehat, bahwa aku kalian bahagia, itu aku luar ada biasa. sisi yang bisa dibaikin atau sisi yang mungkin untuk dirinya sendiri itu butuh pencerahan. Nah, self talk itu kayak gini, misalnya aku bisa, aku yakin, aku hebat. Itu biasanya dilakukan oleh para atlet sebelum melakukan lomba untuk afirmasi diri. Nah, itu coba self talk sebagai afirmasi diri. Terus yang kedua, untuk mengatasi citra diri yang rendah, coba ganti lingkungan. Ikut komunitas, contoh komunitas bela diri yang arahnya apa? Pada prestasi, bukan pada bentrok antar satu perguruan dengan yang lain. Enggak. Cari komunitas contoh bela diri yang arahnya pada prestasi. Semakin kalian itu bisa mengarahkan diri sama prestasi, semakin kalian ngerti bahwa proses itu penting, dan proses itu untuk membentuk citra diri itu sangat penting. Karena citra diri yang baik, yang tepat, yang bermakna, yang berarti itu butuh proses, tidak instan. Maka kasus citra diri yang sangat rendah, saya kasih solusi adalah pindah ke lingkungan yang lebih sehat. Sehat untuk pikiran, sehingga pikirannya jadi jernih, perasaannya jadi bersih, tubuhnya jadi sehat dan bugar, dan energinya seimbang. Energi itu nafasnya seimbang. Contoh citra diri rendah itu biasanya gini, nafasnya kayak ngos-ngosan orang lari, itu gampang capek, akhirnya pengeremeh diri, aku nggak bisa, aku nggak yakin, aku kurang mapan, kayak gitu. Biasanya kalau doa itu kayak gini, Mas Gus. Ya Allah, saya mohon, saya yakin pasti bisa mendapatkan uang 100 juta selama sebulan. Tapi apa yang mungkin? Nah, dia doa mengharapkan sesuatu, punya tujuan untuk mendapatkan 100 juta. Tapi dia meremehkan dirinya sendiri. Itu citra diri rendah, itu termasuk. Caranya gimana? Coba perlahan meningkatkan kualitas dirinya sendiri, mulai hidup yang rapi, 1% lebih baik dari kemarin. Jangan. Terus yang berikutnya, yang terakhir, jangan bandingin diri kalian dengan orang lain. Itu membuat citra diri rendah. Karena semua orang itu butuh saling ngisi. Dan semua orang ini punya keunikan masing-masing. Nah ini, kalau yang teman-teman yang punya citra diri rendah, coba cari itu. Cari apa? Cari keunggulan dirinya sendiri. Karena nggak ada orang itu sempurna semua, nggak ada. Pasti ada kekurangan. Fokus yang apa yang bisa kalian tingkatkan potensi kalian, entah itu di pikiran kalian, perasaan kalian, tubuh kalian, atau energi kalian. Itu. Nah, itu yang butuhnya apa, Mas Gus? Meningkatkan citra diri tadi. Sadar. Sadar sama diri kalian, buat ningkatin diri kalian sendiri. Oke, ada lagi, Mas Gus? Udah cukup? Cukup. Oke. Supaya penasaran. Oke teman-teman, itu aja udah cukup ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ada sesuatu yang mau ditanyakan, langsung aja di komen ya. Karena channel ini mulai aktif mulai hari ini. Oke, tetap stay tune aja terus. Jangan lupa subscribe sama like ya. Terus sekali lagi, kalau ada pertanyaan silahkan komen aja. Nanti biarkan pertanyaan kalian itu dipilah dan dipilih oleh tim generasi pertama. Oke, terima kasih sekali lagi Aditya Bernama. Terima kasih teman-teman nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.